Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Atamasya ilal Baghdad wala tansa ihmilu arribad. Idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qurama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita walaupun dalam keadaan ditimpa sebuah wabah, yaitu wabah COVID-19 atau disebut juga dengan corona. Tapi Allah masih memberikan nikmat kita, yaitu berupa bernafas. Nikmat ini sangat besar, tapi masih banyak umat manusia yang lalai dan tidak bersyukur yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para sahabat yang telah berjuang, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum atau ceramah singkat, yaitu dengan judul sabar. Ya. Saudaraku, pertama saya akan membahas tentang sabar, yakni pada dasarnya sabar itu berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya adalah menahan. Yang mana menahan di sini mempunyai arti yang luas. Misalnya saat berpuasa kita menahan sebuah hawa nafsu yang banyak hal, seperti menahan lapar, dari azan subuh hingga azan maghrib. Terus saat berbuka, selain itu hendaknya kita juga diharuskan bersabar dalam menghadapi perilaku buruk, seperti seseorang kepada kita. Tetapi harus kita ketahui bahwa tidak semua orang yang dapat menikmati sebuah kesabaran. Karena pada hakikatnya atau pada dasarnya tidak semua orang dapat menahan rasa sabar tersebut. Kenapa? Karena banyak bilang sabar itu ada batasnya, bos. Itu kan. Untuk semua saudaraku, hendaknya kita selalu berdoa dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran melimpah dan tidak ada batasnya, supaya kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Yang di dalam Al-Quran itu disebutkan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dan kemudian bercermin dari ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah SWT akan selalu memberikan pertolongan untuk setiap hamba-hambanya yang mau menjalankan segala perintahnya dan menjauhi diri dari segala larang-larangannya. Di dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan keuntungan orang-orang yang mau mengerjakan sholat wajib 5 waktu, serta mereka yang mampu menegakkan rasa sabarnya, yaitu niscaya Allah SWT akan menjadikan pertolongan saat mendapatkan kesusahan. Walaupun begitu saudaraku, sabar memanglah tidak mudah, justru adalah sebuah ujian. Namun justru karena ketidakmudahan tersebut menjadikan sabar adalah sarana Allah SWT untuk menguji hambanya, apakah bisa lolos atau tidak dalam ujiannya. Hendaknya kita harus selalu istighfar dan berpikir positif agar dapat lolos ujian kesabaran yang diberikan Allah SWT. Dan begitulah sedikit mengenai sabar
yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga setelah mendengar ceramah ini atau kultum singkat ini, kita semua dapat lebih memahami arti penting dari sebuah kesabaran dan untuk kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai Al-Fakir menyampaikan tausiah ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat hikmahnya dan kita semua diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila hazamini syukron ilal khoto'i wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.